Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Aduh, ada yang belum. Semoga yang belum sarapan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama seperti biasanya. Berdoa dimulai. Ada yang tidak hadir? Tidak ada, berarti hadir semua ya? Oke, bagus. Nah, seperti yang sudah Ibu beritahukan di pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru lagi mengenai deret aritmatika. Nah, sebelum itu kita sudah mempelajari tentang barisan aritmatika. Ada yang masih ingat apa itu barisan aritmatika? Pengertian dari barisan aritmatika. Yang masih ingat, silakan angkat tangan. Ya, Izatil. Sekumpulan bilangan dengan pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangannya. Sekumpulan bilangan dengan pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, bisa operasi penjumlahan, bisa operasi pengurangan. Kemudian elemen dari barisan aritmatika. Kemarin ada beberapa elemen tuh. Ada yang masih ingat? Ada yang namanya suku pertama, ya benar. Biasanya kalau suku pertama dilambangkan dengan apa? Iya, A. Kemudian selain A, B. Kalau B apa? Beda antara setiap sukunya. Selain B, N. N apa N? Apa tadi? Ya, urutan sukunya yang keberapa atau banyak sukunya yang keberapa? Apa perbedaan dari barisan aritmatika dan deret aritmatika? Kemudian apakah elemen dari aritmatika ini sama atau berbeda dengan si barisan aritmatika? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, sebelumnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian deret aritmatika, kemudian menentukan rumus jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan deret aritmatika. Jadi setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, diharapkan kalian semuanya bisa mengetahui dan memahami apa itu pengertian dari deret aritmatika, kemudian elemen yang ada di deret aritmatika itu apa saja. Kemudian kalian diharapkan bisa menentukan rumus dari jumlah suatu n suku dari deret aritmatikanya. Jadi silahkan disimak dan dipahami nanti penjelasannya, karena dengan mempelajari deret aritmatika ini nanti akan ada beberapa manfaat yang bisa kita sama-sama serapi gitu. Nah, misalkan seperti di jurusan kalian, salah satu manfaatnya kita nanti ketika sudah bisa mempelajari apa itu deret aritmatika, ketika penerapannya bisa digunakan untuk menghitung jumlah seluruh tanaman yang telah ditanam dalam periode tertentu. Misalkan kalian kan jurusan agribisnis tanaman. Nah, nanti ada praktek menanam tuh. Misalkan dalam waktu sekian minggu, dengan deret aritmatika kita bisa mengetahui berapa sih total tanaman yang kalian tanam nanti. Kemudian selain itu kita juga bisa mengetahui jumlah hasil panen dalam periode tertentu. Nah, sebagai ilustrasinya, ini silakan disimak dahulu suatu video pendek.
Hai, kenapa kamu terlihat bingung? Oh hai Supermat, aku bingung dengan jumlah batu bata yang aku pergunakan untuk membangun tembok belakang rumahku. Sepertinya aku bisa membantu. Bisa kau ceritakan lebih lanjut mengenai tembok yang ingin kamu bangun? Jadi begini Supermat, aku ingin membuat tembok yang terdiri dari 5 baris, di mana pada bagian paling bawah merupakan baris kelima terdiri dari 10 buah batu bata. Sedangkan selisih dari setiap baris adalah 2 buah batu bata. Kira-kira seperti itulah rencanaku dalam membangun tembok tersebut. Bisakah kamu membantu menghitung batu bata yang kuperlukan? Untuk membuat tembok yang rubuh ini tadi, kira-kira berapa batu bata yang dia perlukan untuk supaya tembok ini jadi utuh kembali. Nah, ini salah satu ilustrasi pengertian dari deret aritmatika. Kalau di barisan aritmatika yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, dia kan digunakan untuk menentukan siapa suku kesekian dari suatu barisan aritmatika, gitu kan? Misalkan, ini misalkan ya, ada suatu deret suku pertamanya 3, kemudian bedanya 4. Kalau suku pertamanya 3, bedanya 4, nanti suku kedua menjadi 7. Suku ketiganya bedanya 4, 11, ya betul. Suku keempat 15, suku kelima 19, dan seterusnya. Nah, ini yang barisan aritmatika. Nah, kalau di barisan aritmatika biasanya pertanyaannya kan merujuk ke berapa suku kesekian dari barisan ini. Misalkan ini berapa suku ke-20 ya. Berapa suku ke-20 dari barisan aritmatika yang ini. Nah, itu yang barisan aritmatika. Nah, kalau deret aritmatika, si deret aritmatika ini terbentuk dari barisan aritmatika juga. Hanya saja perbedaannya, kalau barisan dia tadi tuh menanyakannya siapa suku kesekian. Kalau deret menanyakan tentang berapa jumlahnya. Jadi untuk di deret aritmatika, setiap sukunya nanti akan dipisahkan oleh tanda tambah. Iya, tanda tambah karena dia menyatakan jumlah. Nah, perbedaannya di situ. Nah, sama halnya dengan barisan aritmatika, deret aritmatika juga mempunyai rumus. Nah, untuk deret aritmatika, rumusnya di sini ada 2. Yang pertama, Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Ini rumus yang pertama. Ini yang kedua bentuknya. Sn sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Jadi ada 2 jenis rumus. Sebenarnya rumus yang pertama dan yang kedua ini sama aja. Cuman perbedaannya, kalau nanti di soal deret aritmatikanya, misalkan kayak yang tadi 3 tambah 7 3, 7, 11, 15 dan seterusnya. Misalkan nanti di sini 15, setelah 15 berapa lagi? 19, 23, ya kan? 23 tambah 4, 27, kemudian 31. Nah, misalkan ini sampai berapa suku gitu. Nanti di ujungnya ada muncul suku kesekian. Nah, ada juga nanti bentuknya seperti ini. Nah, di ujungnya hanya titik-titik aja. Nah, jika yang di soal yang kalian temui bentuknya seperti ini, gunakan rumus yang nih, yang pertama. Jadi gunakan rumus yang panjang.
Nih, gunakan rumus yang pertama. Kalau ujung dari deretnya titik. Kalau ujung dari deretnya ada suatu suku, ini kan ada satu suku nih, 31. Berarti ini kamu gunakan rumus yang kedua. Nih, contoh soalnya. Kita balik lagi ke tayangan video yang tadi. Jadi pertanyaannya, tentukan rumus jumlah suku ke N dan hitunglah jumlah batu bata yang diperlukan untuk membangun tembok tersebut jika banyak batu bata pada baris ke-1 adalah 2 dan dan selisih pada setiap barisnya adalah 2 batu bata juga. Sesuai dengan yang informasi yang sudah disebutkan di video tadi. Nah, kalau seperti ini, informasi yang bisa kita dapat dari videonya, yang pertama apa dulu? Jika banyak batu bata pada baris ke-1 adalah 2, berarti A-nya 2, B-nya 2. Kalau bentuk deretnya berdasarkan ilustrasi ini, karena A-nya 2, berarti kan 2 tambah 6. Baris keduanya, suku keduanya 2, ya 4. Suku ketiganya 6 dan seterusnya sampai suku ke 5. Kan dia ada 5 baris. 1 2 3 4 5, ada 5 baris. Berarti ada 5 suku. Suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, dan seterusnya sampai ke suku kelimanya adalah 10. 10. Bagaimana? Bisa dipahami? Silakan dicatat dahulu. 1 menit cukup untuk mencatat. Dari hasil jumlah batu bata yang diperoleh tadi, kira-kira berapa biaya yang diperlukan? Satu batu bata harganya 5.000. Ya. Berapa? 150.000. Jadi karena untuk membangun tembok yang bolong ini dia perlu 30 batu bata, sehingga kalau untuk memperkirakan biaya yang diperlukan oleh Bapak berbaju biru dengan harga satu buah batu batanya 5.000, biayanya satu batanya kan 5.000 rupiah. Kemudian jumlah batu bata yang diperlukan tadi ada 30. Nah, berarti tinggal kamu kalikan aja si 5.000 ini dengan jumlah batu batanya. 5 dikali 3 itu 15. Nolnya ada 4. Ada 4 ya, tuh. Masukkan nolnya ada 4. Sehingga dapat hasilnya Rp atau ya 150.000. Hari ini kita akan kerja kelompok berdasarkan kelompok yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silahkan kalian berkumpul dahulu berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah dibagi. Kelompok 1 ini Ibu kembalikan, tadi ada Nur Izatil Kamilah, Muhammad Yusuf, Nabil Firdaus, Repti Alparis, dan Ahmad Fahreza bisa di sebelah sana. Kelompok 2 Silvia Putri, Ahmad Bima Alpian, dan Rizky Bahtiar.
Sudah dapat LKPD-nya semuanya? Dah. Ada 2 permasalahan yang harus kalian selesaikan. Yang pertama ada ilustrasi bunga-bunga, pot bunga-bunga. Suatu deret aritmatika diilustrasikan seperti gambar di atas. Tentukanlah rumus n suku pertama dari deret aritmatika tersebut, kemudian suku ke-18 dari deret aritmatika tersebut. Kerjakan sesuai langkah yang sudah dituliskan di situ. Nanti permasalahan kedua ada di lembar ketiga. Silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuk di LKPD-nya. Nama kelompoknya ditulis dulu, jangan ada yang ketinggalan ya. Kalau ada yang belum jelas, angkat tangan, tanyakan. Namanya udah? Ya. Kerjakannya dari permasalahan yang pertama dulu. Nah, itu yang kedua ada berapa pot bunganya. Nah, langkah pertama untuk permasalahan 1, tulislah ilustrasi tersebut dalam bentuk deret aritmatika. Jadi berdasarkan gambar pot ini, kira-kira deret aritmatika yang dibentuk berapa? Misalkan 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 dan seterusnya. Nah, tapi berdasarkan jumlah pot bunga yang ada di situ. Jadi pian hitung dulu berapa pot bunga yang ada. Hitung ada berapa potnya? 3. Ya, berarti suku pertamanya 3. Ya, lalu suku kedua 7. Ya, kemudian 11. Lalu 15. Ya, nah silakan ditulis di kolom langkah 1. Ini nih yang ini. Ini ada di bawahnya. Nih. Iya, itu tuh. Tuh, langkah 1. Tulislah ilustrasi tersebut dalam bentuk deret aritmatika. Tadi deret seperti apa? Dipisahkan oleh apa? Apakah dia koma kah atau dia tanda tambah? Nah, ya, tulis di situ jawabannya. Oh, berarti yang kayak tadi, Bu. Iya, betul kayak tadi. Oke, udah. Nah, kalau dituliskan dalam bentuk deret berarti 3. Ya, tambah 7. Iya. Silakan yang tulisannya bagus. Tersebut. Pian tulis dulu rumus deret yang panjang tadi. Kemudian masukkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, selesaikan. N-nya jangan diganti, tetap N aja. Karena Ibu bimbing, coba dulu. Kalau ragu-ragu silakan di kertas lain dulu. Monggo yang lain sambil dicoba. Ibu. Ya. Ininya ditambah. Cara yang tadi, tapi N-nya tetap huruf N. Ini tadi ke sini. Tambah 17. Kali 4. Ada berapa? Ini jangan. Dua. Tunggu apa? 66. Permasalahan 2, di situ kan ada soal cerita. Greenhouse SMKN 1 Tapin Selatan memproduksi selada hidroponik dan dijual kepada warga sekolah dan warga sekitar dengan harga 2.000 per ikatnya. Jika pada minggu pertama produksi selada 50 ikat, minggu kedua meningkat jadi 70, dan begitu seterusnya dengan peningkatan sebanyak 20 ikat per minggu. Pertanyaannya yang A, berapa total selada yang diproduksi selama 2 bulan? 2 bulan. 2 bulan berarti berapa minggu?
2 bulan berarti 8. Dia 8 minggu. Kemudian yang B, berapa total penghasilan yang diperoleh greenhouse dari penjualan selada tersebut selama 2 bulan jika seladanya selalu terjual habis? Tadi kan 1 ikat 20. Nah, nanti dapat totalnya berapa ikat selama 2 bulan? 20 ke 8 berapa? Oh, 20 kali. Nah, itu yang di kotak ayo berpikir, informasi apa saja yang diperoleh dari soal. Kalian tulis dari soal cerita tadi, dapatnya elemen apa saja? Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang deret aritmatika. Aritmatika, Aritmatika. ya. Namanya Nama kelompoknya, nama anggota kelompoknya Nur Izatil Kamila, Muhammad Yusuf, Muhammad Nabil Firdaus, Ahmad Fareja, Rifki Alfaris. ya. Langsung untuk jawaban langkah 1, hasil yang diperoleh dari diskusi kalian berapa? Jawaban langkah 1 permasalahan 1. Siapa yang bacakan? Ya. Kan dibaca juga. Ini aku mau nyebutin mana? 3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah Dan seterusnya. Ya, itu deretnya. Ya. Kemudian langkah 2. kan langkah 2 A sama dengan 3, B sama dengan 4. Jadi dari hasil ilustrasi pot bunga tersebut dengan rumus SN sama dengan N per 2 kali A tambah N min 1 kali B. Hasilnya adalah 2 tambah 2N maksud 2 dan suku ke 18 adalah 666. 666. Ada kelompok yang sama? Jawabannya 666 untuk permasalahan 1 suku ke 18. Oke, sama. Informasi apa sih yang diperoleh dari soal? A 50, B-nya 20, N-nya 2 bulan atau 8 minggu. Kemudian Informasi yang diperoleh hasil dari total selada yang diproduksi selama 2 bulan adalah 960. 960 selada selama 2 bulan. Oke, kalau yang bagian B, Total penghasilan yang diperoleh selama 2 bulan ialah 1.920.000. 1.920.000. Dapatnya dari mana tadi? Dari 960 dikali 2.000. Ya, oke. Yang lain ada yang sama? Sampai 60. Oke, jadi mungkin bukan biaya ya, penghasilan. Ya, penghasilan yang diperoleh selama 2 bulan adalah 1 juta berapa? 920. 1.920.000. Oh ya, itu jawaban dari kelompok 1. Yang poin A tadi 960. Kemudian yang poin B 1.920.000. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Selanjutnya kelompok 3 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami. A sama dengan 50, B sama dengan 20, N sama dengan 8 minggu atau 2 bulan. Oke. Kemudian untuk pertanyaan A, jawabannya Untuk jawabannya adalah 960 selada. 960 selada. Jawaban bagian B, penghasilan yang diperoleh Penghasilan yang diperoleh adalah 1.920.000. 1.920.000. Oke. Kemudian kesimpulan Kesimpulan, jadi hasil total produksi selama 2 bulan adalah 960 selada
Dan penghasilan penjualan selada selama 2 bulan adalah 1.920.000. Oke, sip. Ya, jadi jawaban dari kelompok berapa? 3. Untuk permasalahan 2 yang bagian A tadi ada 960 selada, kemudian penghasilannya 1.920.000 rupiah. Oke. Nah, tutup. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke. LKPD-nya silakan dikumpul semuanya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Yang pertama dulu, pengertian dari deret aritmatika. Apa tadi, ada yang masih ingat? Susunan atau jumlah dari baris angka. Mungkin lebih tepatnya jumlah dari susunan suku-suku baris aritmatika. Kemudian untuk elemen yang ada di deret aritmatika ada apa saja? Ada A. A artinya suku pertama. Kemudian ada B, berarti beda. Kemudian N. N apa? Urutan sukunya. Kemudian SN, jumlah suku ke N, jumlah suku ke N. Kemudian untuk rumusnya tadi ada 2. Yang pertama yang pendek, apa tadi rumusnya? SN sama dengan N per 2 tambah A tambah UN. Ya, yang panjang? Yang panjang N sama dengan N tambah 2 kali A tambah dalam kurung N minus 1 kali B. Kali B. Oke. Jadi untuk deret aritmatika terakhir, kesimpulan terakhir, perbedaannya dengan barisan? Bedanya Berdasarkan penulisannya tadi, kalau barisan dipisahkan oleh koma. Kalau si deret dipisahkan oleh tambah. Kalau berdasarkan yang dicari, kalau barisan yang dicari apanya tadi? Siapa sih suku kesekian, gitu kan? Kalau deret yang dicari adalah jumlah. iya, jumlahnya. Itu perbedaannya. Untuk sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, silahkan kalian isi terlebih dahulu lembar refleksi yang ada. Tolong di ke belakang. Tuliskan nama dan kelasnya. Jadi cuma tulis paham gitu. Kan ada juga nih kalian yang memprediksi manfaat apa yang kamu peroleh. Nah, oke. Terima kasih semuanya karena sudah mengisi lembar refleksi peserta didiknya. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya, setelah deret aritmatika, kita akan mempelajari masih tentang deret. Tapi namanya adalah deret geometri. Jadi sama seperti barisan, ada barisan aritmatika, ada barisan geometri. Nanti juga ada deret aritmatika dan deret geometri. Jadi pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan ke materi deret geometri. Silahkan nanti sambil dibaca-baca dulu bukunya di rumah, biar tahu sedikit bayangan tentang deret geometri. Untuk selengkapnya nanti kita sama-sama belajar di pertemuan selanjutnya. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini,
Marilah kita berdoa dulu bersama-sama di dalam hatinya masing-masing. Semoga semua kegiatan kita pada hari ini bermanfaat. Kemudian materi yang disampaikan bisa kalian pahami dan berguna di waktu kedepannya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jika ada kata-kata ibu yang salah atau perlakuan dari ibu yang salah, ibu mohon maaf. Kegiatan pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.